عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang dua ayat dari surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, atau lebih kita tekankan kepada pembahasan ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang buta, sehingga kata-kata buta ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dibaca oleh kaum muslimin sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali kalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi suatu kesepakatan di kalangan para ulama ahli tafsir bahwa sebab turun Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, abasa wa tawalla, ketika dia bermuka masam dan berpaling, an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Sebab turunnya surat ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai dan memberikan nasihat dan peringatan kepada pembesar-pembesar orang-orang Quraisy dengan harapan apabila orang-orang Quraisy ini pemukanya mengucapkan dua kalimat syahadat dan takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang ada di bawahnya tidak akan sungkan lagi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga pada kesempatan yang sangat dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang yang buta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah Abdullah bin Ummi Maktum, yang dia datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Alimni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku. Akribni ya Rasulullah, bacakanlah kepadaku wahyu Allah, wahai utusan Allah. Wa'allimni mimma 'allamaka Allah, dan ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka karena Ibn Ummi Maktum ini mengulang-ulang permintaannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sibuk dengan pemuka-pemuka Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bermuka masam dan berpaling, sehingga turunlah 2 ayat ini dan seterusnya. Apabila kita perhatikan di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan anja'ahul a'ma, telah datang kepadanya seorang yang buta. Al-Qur'an itu turun dari min ladun hakimin hamid, yaitu turun dari sisinya Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna adalah Hakim, yang dengan makna maha bijaksana, sehingga ketika menempatkan segala sesuatu dalam kalamnya, kalam Allah Subhanahu wa taala memiliki makna yang sangat dalam, sehingga ketika berkaitan dengan anja'ahul a'ma, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang buta, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan memunculkan sifat orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal apabila kekurangan seorang itu dimunculkan, biasanya orang itu tidak akan suka untuk mendengarnya. Apakah ini menyelisihi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, "Wala tanabazu bil alqab", janganlah kalian itu saling memberikan julukan-julukan jelek di antara kalian. Maka dikatakan bahwasanya hal tersebut tidak menyelisihi. Yang pertama, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang buta, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur dan alasan kepada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang datang ini memotong pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila orang yang datangnya itu adalah orang yang melihat, pastilah dia itu tidak mungkin untuk memotong pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan taujihat, ketika memberikan nasihat-nasihat kepada pemuka orang-orang Quraisy. Walaupun sebagian ulama mengatakan ketika ada wajh taufik, ketika ada yang menjelaskan alasan seperti ini, dibantah lagi dengan mengatakan, maka ketika seorang itu dia itu panca inderanya yang berupa penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuatan pendengaran yang lebih dari yang lainnya. Sehingga ketika orang buta ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada uzur baginya untuk dia itu memotong pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika orang yang datang kepada Rasulullah ini melakukan sesuatu yang kurang ajar kepada Rasulullah, bisa dikatakan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditunjukkan anja'ahul a'ma, yang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih berbelas kasihan kepada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tidak melihat. Sebab yang kedua, kenapa ditonjolkan dalam ayat ini anja'ahul a'ma, yaitu sebagai satu sindiran dan tamparan yang sangat keras kepada pemuka-pemuka Quraisy yang mereka berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memiliki panca indera yang lebih sempurna daripada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
akan tetapi orang-orang yang memiliki penglihatan ini mereka tidak melihat kebenaran yang telah ada, yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun orang yang buta dan datang kepada Rasulullah SAW, dia telah mata hatinya melihat kebenaran, mata hatinya tidak buta, sehingga dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga dia melihat kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ini sangat sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya tidaklah mata-mata mereka itu buta sehingga mereka tidak melihat kebenaran yang ada di depan mata mereka. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang tidak melihat dan buta itu adalah mata hati mereka, sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang berikutnya adalah di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan abasa wa tawalla, telah berpaling dan telah bermuka masam dan telah berpaling. Di sini memakai kata gantinya, kata ganti dia, tidak menggunakan kata ganti kamu, tidak menggunakan abasta wa tawallaita, engkau telah bermuka masam dan engkau telah berpaling, tapi menggunakan kata ganti dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama mengatakan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata ganti dia, sehingga tidak langsung menegur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentulah beliau yang paling memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah orang yang paling mulia dari anak cucu Adam, termasuk lebih mulia daripada para mursalin, para utusan-utusan Allah, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu seperti orang-orang yang telah mengganggu dan mengusik Nabi Musa alaihi salam. Fabarra'ahu Allah mimma qalu, sehingga Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari tuduhan-tuduhan apa-apa yang telah dituduhkan oleh Bani Israil kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kana 'indallahi wajiha, sesungguhnya bahwasanya Nabi Musa alaihi salam di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sehingga para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki lebih kedudukan yang sangat tinggi daripada Nabi Musa alaihi salam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang pertama ini dinyatakan bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling secara zahir tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau itu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang sangat mulia. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk memiliki sifat rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Wahfid janahaka lil mu'minin. Wahai Nabi Muhammad, rendahkanlah sayapmu, rendahkanlah hatimu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini ada kontradiksi di antara ayat yang pertama dari surat Abasa dengan dua ayat yang tadi saya sebutkan? Maka wallahu taala a'lam, secara apabila kita lihat tidak ada yang bisa dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyakiti sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang buta tentu mengandalkan pendengarannya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum ini, beliau hanya bermuka masam dan beliau pun berpaling saja. Sehingga ini semua adalah bentuk dari perilaku yang hanya bisa dirasakan ketika seseorang itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sahabat yang mulia ini Abdullah bin Maktum tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan tidak menyelisihi pula firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan nabinya, wahfid janahaka lil mu'minin. Yang kedua adalah jawaban yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hikmah, karena mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserulah, berdakwahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Maka bisa jadi menurut hikmah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Ibnu Ummi Maktum, maka beliau meyakini bahwa Ibnu Ummi Maktum adalah termasuk sahabat-sahabat yang kuat imannya, sehingga ketika Rasulullah lebih mendahulukan orang-orang Quraisy untuk memeluk Islam, maka tidak akan membahayakan keimanan dari Abdullah bin Ummi Maktum. Dan ini adalah termasuk sesuatu hikmah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh yang lainnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau menjadi imam untuk sholat isya dengan bacaan yang sangat panjang sekali. Diriwayatkan bahwasanya beliau pada saat itu sholat isyanya dalam satu rakaat itu membaca surat Al-Baqarah. Ketika hal ini sampai kepada Rasulullah ada yang mengeluh, maka dikatakan oleh perawi, "Fama ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qad ashadda mimma ghadiba yawma idzin." Saya tidak pernah melihat Rasulullah marah ketika memberi nasihat seperti ketika beliau marahnya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sampai beliau mengatakan, "Afatanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau itu tukang memberi fitnah, tukang bikin fitnah? Apa fitnahnya? In minkum munafirin." Bisa jadi di antara kalian itu adalah orang-orang
tidak sadar dengan perilakunya mengusir orang-orang dari rumah-rumah Allah, tidak mengajak orang itu menjadikan mereka lebih mudah, lebih tertarik untuk memakmurkan masjidnya Allah, tapi bisa jadi dengan sikap-sikap mereka akan mengusir orang dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah di sini. In minkum munafiqun, di antara kalian ada orang-orang yang mengusir orang lain dari rumah Allah. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan pembahasan kita adalah ketika Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal dengan nasihat yang sangat keras, teguran yang sangat keras, "Afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau ini orang yang bukan pembuat fitnah?" Dan begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali dalam peperangan Hunain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwasanya orang-orang Ansar itu mereka memiliki keimanan yang sangat kuat dan sangat kokoh di atas keyakinan mereka dan keimanan mereka, maka ketika mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membagikan ghanimah tersebut, harta rampasan yang sangat banyak itu kepada orang-orang yang baru menyatakan keislaman mereka, orang-orang yang baru mengatakan kalimat la ilaha illallah ketika dalam perang, dalam pembukaan dan pembebasan Makkah. Pembebasan Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, sedangkan pembebasan Hunain dan peperangan Hunain pada bulan Syawal, hanya berjarak 1 bulan saja. Ketika mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, Rasulullah hanya memberikan kepada orang-orang yang baru menyatakan keislaman, yaitu hati mereka masih lemah. Adapun orang-orang Ansar dikatakan walam yu'til ansar syai'a, akan belum tidak memberikan kepada orang-orang Ansar sedikit pun dari harta rampasan tersebut. Akan tetapi orang-orang Ansar, apakah mereka mengeluh? Tidak. Bahkan mereka mengatakan pemberian Allah, karunia Allah kepada mereka lebih besar dari orang-orang yang baru mengatakan keislaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika Rasulullah berhadapan dengan Ibnu Ummi Maktum, karena Rasulullah meyakini bahwasanya keimanan dari Abdullah bin Maktum ini adalah keimanan yang sangat kuat, maka nanti dulu biarlah Rasulullah fokus kepada orang-orang kafir Quraisy. Bisa jadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih fokus kepada mereka, akan mendapatkan kebaikan buat mereka dan orang-orang yang ada di bawah mereka. Jawaban yang ketiga yang menyatakan bahwasanya abasa wa tawalla ini tidak menyisihi akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhlak tersebut telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemberut, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rasa bahagia, menunjukkan bagaimana beliau bermuka mesra, itu adalah sifat spontan yang bentuknya itu manusiawi, yang bisa jadi itu menunjukkan bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu adalah manusia biasa. Jadi hal ini tidak mengurangi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Akan tetapi walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merasa sekali bahwasanya beliau itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila beliau itu bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum, beliau sangat menghormati sahabat yang mulia ini, sampai dikatakan bahwasanya apabila bertemu dan berpapasan dengan Ibnu Ummi
menyambutnya secara khusus dengan beliau mengatakan marhaban fi ma'atabani fihi rabbi, selamat datang kepada orang yang telah Allah Subhanahu wa taala menegurku karenanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang sangat tinggi kepada sahabat yang mulia ini. Wallahu taala alam. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat. Dan masih ada lagi faedah-faedah yang harus kita perhatikan dari abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.